Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuka Almaira Fauzan dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita rakyat Rejang Lebong yang berjudul Legal Serdam. Di sebuah dusun yang terletak di Renah Seklawi, hiduplah seorang pemuda bernama Sultan Indah. Ia adalah putra dari Ratu Panjang, kepala dusun yang dihormati dan disegani oleh seluruh warga. Namun berbeda dengan ayahnya yang bijaksana dan pekerja keras. Ia lebih dikenal sebagai pemuda pemalas yang gemar menghabiskan waktunya di tepi sungai. Ratu Panjang memandang Sultan Indah yang sedang duduk di tepi sungai. "Sultan Indah, sudah berapa kali ayah bilang, tolong bantu pekerjaan di sawah." Sultan Indah menoleh perlahan. "Nanti saja ayah, lihat saja ikan yang berenang-renang ini, betapa bebasnya mereka." Ratu Panjang menghela nafas. "Kamu selalu seperti ini. Kelak bagaimana nasibmu jika tidak bisa bekerja sendiri?" "Jangan khawatirkan aku, ayah. Aku menemukan kesenangan di tempat ini," jawab Sultan Indah. Suatu hari, ketika Sultan Indah sedang bersantai di tepi sungai, ia menemukan sepotong bambu yang hanyut terbawa arus dengan burung camar bertengger di atasnya. Bambu itu tampak berbeda dari bambu lainnya, seolah memancarkan aura magis. Tergerak oleh rasa penasaran, Sultan Indah mengambil bambu itu dan membawanya pulang. Pada malam harinya, ia bermimpi bertemu seorang bidadari yang cantik jelita. Bidadari dalam mimpi itu berkata, "Sultan Indah, dengarkanlah aku." Sultan Indah terkejut dan berdiri. "Siapa kamu? Dari mana kamu datang?" "Aku dari Kayangan. Buatlah serdam dari bambu yang kamu ambil tadi. Sembelih burung camar itu dan olesi minyaknya selama 40 hari dan malam." "Mengapa aku harus melakukannya?" "Suara serdam itu akan sampai ke Kayangan dan aku ingin mendengarnya. Jaga serdam itu dengan baik." Pada keesokan harinya, Sultan Indah mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Setelah 40 hari, serdam yang ia sebut Buluh Perindu siap digunakan. Sultan Indah memainkan serdamnya dengan perlahan. "Wah, suaranya benar-benar indah," kata Sultan Indah. Warga datang berlomba-lomba. "Suara apa yang indah ini? Aku harus melihatnya." Warga lain pun menjawab, "Itu adalah suara Sultan Indah. Ia sedang memainkan serdam dirinya." Namun, lama-kelamaan warga menjadi lalai dalam bekerja. Ratu Panjang datang ke hadapan Sultan Indah dengan wajah marah. "Sultan Indah, kamu telah menyebabkan keburukan bagi kampung. Sekarang orang tidak ingin bekerja lagi." "Aku tidak bermaksud, ayah. Aku hanya ingin bermain serdam." "Kamu harus pergi dari sini. Jangan kembali sampai kamu bisa berguna." Dengan hati yang hancur, Sultan Indah pergi meninggalkan kampungnya, membawa serta serdam buluh perindunya. Sultan Indah sampai di sebuah bukit yang sangat indah.
Ia duduk di salah satu di bawah pohon sambil memainkan seredamnya. Tak disangka suara seredam itu sampai ke dalam kayangan. Krikan manis, seorang bidadari yang menjaga bayi peri, tertarik dengan suara seredam. Suara apa yang indah ini? Aku harus melihatnya. Namun saat dia berdiri, bayi yang sedang dijaganya terjatuh ke dalam jurang dan memancarkan api kemarahan. Astaga, bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada sang peri? Sultan Indah datang mendekatinya. Wahai wanita cantik, mengapa dirimu menangis? Aku telah membuat kesalahan besar. Bayi sang peri terjatuh ke jurang. Aku harus lari dari sini secepatnya. Jangan takut, kita bisa mengembara bersama. Krikan manis menatap Sultan Indah dengan tatapan harap. Benarkah kamu akan membantuku? Terima kasih banyak. Mereka pun menjadi sahabat dekat. Suatu hari, Sultan Indah berencana untuk menikahi Krikan manis. Mendengar kabar itu, Krikan manis sangat senang. Itu adalah impianku juga. Tapi bagaimana jika orang tuamu tidak akan menerimaku, Sultan Indah? Jangan khawatir, mereka pasti akan menyukaimu. Sultan Indah akhirnya kembali ke dusun Renah Seklawi, memberitahu kepada kedua orang tuanya, dan membawa rombongan untuk menjemput Krikan manis. Namun, ada kesalahpahaman yang besar. Krikan manis mengira segerombolan orang itu akan menyakiti dirinya. Krikan manis melihat rombongan dari kejauhan. Mereka banyak orang. Aku harus segera pergi dari sini. Mungkin saja mereka ingin menyalahkanku karena kehilangan bayi sang peri. Tanpa pikir panjang, Krikan manis pergi meninggalkan tempat itu. Saat Sultan Indah sampai di sana, sudah tidak ada lagi Krikan manis. Sultan Indah memanggil-manggil Krikan manis, namun tetap saja tidak ada jawaban. Sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Krikan manis. Kisah cinta mereka diabadikan dalam bentuk Bukit Kaba, Suban Air Panas, dan Bukit Seblat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.